sebelum masuk ke parfumnya, saya mau juga membahas nih Bapak Ibu, fakta-fakta tentang parfum yang mungkin kita sering dengar, juga pernah tahu, tapi kenapa begitu ya? Gitu. Jadi kayak kenapa harus disemprotkan di area yang pembuluh darahnya bagus gitu. Ada dekat pembuluh darah, kemudian yang dekat otot bisep gitu ya. Nah, faktanya 9 fakta menarik dari parfum itu Bapak Ibu. Yang pertama itu dia bisa memaksimalkan wangi di beberapa titik tertentu gitu ya. Jadi ada pulse point-nya. Jadi titik nadi di area pembuluh darah. Nah, fakta yang pertama Bapak Ibu itu parfum itu kita bisa memaksimalkan wangi parfum di beberapa titik tertentu gitu ya yang tadi saya sebutkan gitu ya. Di bagian titik yang memang bisa menghasilkan panas gitu. Jadi dia itu energi panasnya itu bisa membantu menyebarkan aroma parfumnya gitu. Jadi dia bisa membuat wanginya itu lebih lebih keluar gitu. Jadi makanya kita sering semprotkan di area. Nah, di sini, kemudian di sini. Nah, itu tuh memang ada fungsinya Bapak Ibu. Jadi di bagian telinga sini, kemudian siku bagian dalam gitu ya. Nah, itu adalah area-area yang ketika Bapak Ibu semprotkan, itu wanginya akan lebih terasa, lebih tercium dan juga lebih tahan lama. Fakta yang kedua adalah spray and rubbing again. Nah, Bapak Ibu suka lihat kalau kita mencoba parfum, seret, 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 kemudian lalu digosok seperti ini. Nah, itu tuh sebenarnya tidak disarankan Bapak Ibu. Karena parfum itu memiliki tingkatannya gitu. Ada tahapan-tahapan dari mulai parfum itu disemprot sampai parfum itu dia bisa bertahan berapa jam sesuai dengan konsentrasi parfumnya itu ya. Jadi parfum itu ada tingkatannya dari top notes dari mulai semprotkan, kemudian middle note atau first note, dan ada base note. Jadi dia itu akan memudar beberapa saat, kemudian keharumannya itu bisa berbeda saat kita tercium. Jadi menggosok dapat merusak komposisi parfum atau mengacaukan komposisi parfumnya. Jadi tercium saat awal Anda menyemprotkannya itu jadi justru malah dirusak si komposisinya. Jadi tidak disarankan untuk menggosok parfum setelah disemprotkan. Kemudian parfum tidak diformalasikan untuk rambut gitu. Jadi banyak ya Bapak Ibu yang kadang kita suka melihat gitu ya, yang mungkin kalau perempuan yang tidak berhijab gitu dia kibaskan rambutnya kemudian parfumnya disemprot di atas seperti itu ya. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu karena parfum itu kadang ada yang mengandung alkohol kan. Nah, alkohol itu kurang baik untuk rambut. Jadi membuat rambut jadi kering gitu. Jadi kalau terlalu sering juga tiap hari apalagi yang terbiasa membawa di tasnya kemudian semprotkan lagi ke rambut, semprotkan lagi ke rambut, hati-hati rambutnya bisa menjadi kering. Kemudian yang keempat, memakai moisturizer wajib dilakukan sebelum memakai parfum, Bapak Ibu. Jadi parfumnya itu akan terserap lebih baik. Ternyata kalau kulit kita lembab. Jadi kalau habis mandi, kenapa langsung disarankan pakai parfum? Karena kondisi kulit kita itu masih dalam keadaan lembab gitu. Tapi kalau bagi perempuan ya ataupun sekarang kan sudah ada body lotion yang lapanaya gitu ya, dipakai dulu body lotionnya, baru disemprotkan parfumnya. Nah itu membuat kulit itu lebih lembab, tapi parfum pun terkuncinya lebih lama wanginya. Jadi pastikan memakai body lotion dulu sebelum memakai parfum. Kemudian sama parfumnya, beda orangnya, beda aromanya. Pernah Bapak Ibu mungkin juga mengalami hal yang sama ya. Jadi parfum yang sama, misalkan saya pakai romansa nih, yang APN Secret ini gitu. Jadi dia itu enak di badan saya, di wangi saya gitu di saat saya pakai gitu. Tapi belum tentu. Mungkin adik saya pas pakai, kok beda sih wanginya gitu. Nah itu tuh kulit kita atau aroma badan kita itu punya chemistry-nya sendiri, Bapak Ibu. Jadi parfum yang bisa memiliki keharuman yang berbeda jika diaplikasikan oleh dua orang yang berbeda juga. Karena dia memiliki reaksi berbeda bercampur dengan chemistry kulit dan keringatnya gitu. Jadi lingkungan, kemudian apa yang kita makan juga bisa berpengaruh gitu. Pola makan kita juga berpengaruh sebenarnya
terhadap aroma yang kita keluarkan ketika kita memakai parfum gitu. Jadi lingkungan yang diet dan makanannya yang sehat itu bisa membuat badan kita juga katanya bisa lebih wangi gitu dan kulit juga lebih bagus. Terus wewangian dapat mengubah mood Anda. Jadi wewangian ini Bapak Ibu selain juga hanya untuk pewangi gitu, aroma yang enak di badan kita gitu. Riset membuktikan bahwa semprotan wewangian memiliki efek terapi yang bisa mengubah suasana hati. Misalnya saat membutuhkan relaksasi nih Bapak Ibu, udah capek banget, coba deh semprotkan dulu gitu. Nanti kita bahas ya tentang wanginya yang cocok yang mana nih yang buat bikin relax gitu ya. Coba hirup wangian lavender misalnya atau wangi bunga gitu. Kemudian semprotkan wewangian dengan aroma citrus ketika saat bekerja supaya lebih semangat gitu, yang seger-seger gitu. Kemudian kalau betul butuh sentuhan yang lebih feminim nih saat kencan pertama atau habis kerja nih Bapak Ibu mau ketemuan gitu sama pacarnya atau sama istrinya gitu, itu bisa disemprotkan ke yang lebih feminim atau elegan gitu. Jadi itu juga bisa mempengaruhi suasana dan mood Bapak Ibu dan orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang ketujuh adalah beri jeda dan istirahatkan hidung Anda saat mencoba parfum Bapak Ibu. Jadi hindari mencium parfum 3 parfum berturut-turut. Jadi kalau kita coba ini lewat di mall, kita biasanya nyoba gini-gini pakai kertas atau enggak langsung disemprotkan, kita cium, kita cium. Nah itu tuh sebenarnya merusak indera penciuman kita. Jadi biasakan minta saja ke toko parfum atau ini untuk biji kopi yang biasanya disediakan di mangkok. Jadi untuk sesaat hirup dulu biji kopinya untuk menetralkan kembali penciuman kita atau panca indera kita. Jadi atau enggak menjauh dulu, kemudian ambil napas dalam-dalam, kemudian pakai aroma yang lain yang lebih netral, sapu tangan, baju gitu, lalu hirup. Gitu. Nah itu salah satu untuk menetralkan penciuman kita ketika kita mencoba lebih dari 3 parfum. Dan yang kedelapan, parfum lelaki tak hanya khusus dipakai lelaki. Jadi aroma parfum itu sebenarnya relatif ya. Makanya ada unisex, ada juga yang perempuan tapi senang pakai parfum laki-laki karena beliau lebih maskulin misalkan. Ada juga laki-laki yang senang pakai parfum yang memang khusus buat perempuan karena dia lebih terlihat feminim dan manis gitu. Bisa aja seperti itu. Jadi tidak harus parfum laki-laki untuk laki-laki, parfum perempuan untuk perempuan. Jadi itu relatif, tergantung kita sukanya apa gitu. Kemudian kadar kekuatan wangi parfum tergantung kadar alkohol yang dicampurkan ke parfum tersebut. Jadi semakin sedikit campuran alkoholnya, maka parfumnya pun akan tahan lama. Nah, gimana cara membedakannya gitu ya? Alkoholnya ini berapa, kemudian parfum yang bagus itu gimana? Jenis parfum tuh kayak gimana? Nah, ini minyak parfumnya sendiri itu berbeda-beda untuk setiap jenis parfum, Bapak Ibu. Nah, fakta menarik dari parfum ini diambil dari Beauty Journal ID. Nah, Bapak Ibu tadi seperti yang saya sebutkan ya, perbedaan parfum itu ada mungkin Bapak Ibu juga sudah dengar ya, ada parfum, EDT, EDV, dan cologne gitu ya. Yang pertama itu parfum. Jadi parfum itu mengandung lebih dari 15 sampai 40% minyak parfum yang terkonsentrasi di dalamnya. Ini hal yang paling ini parfum yang minyak atau jenis parfum yang paling pekat dan jenis wangi lainnya gitu. Dan biasanya lebih mahal juga Bapak Ibu gitu. Dan kalau untuk jenis parfum itu yang murni itu biasa di atas 1 juta untuk 150 atau 100 milinya gitu. Dan parfum juga bisa, parfum ini mampu bertahan hingga 12 jam pada kulit gitu, dan bertahan 1 hari jika disemprotkan pada pakaian atau 24 jam gitu ya. Jadi wanginya lebih tahan lama meskipun hanya disemprotkannya sedikit gitu. Jadi parfum ini jarang sekali yang pakainya sut gitu ya. Jadi parfum itu karena konsentrasinya tinggi untuk minyaknya gitu, minyak parfumnya, jadi sedikit pun dia udah tercium. Nah, yang kedua adalah EDV. Jadi EDV parfum ini adalah wewangian yang paling terkonsentrasi kedua setelah parfum. Jadi di antara semuanya itu yang kedua ya Bapak Ibu, EDV ini. Nah, biasanya EDV ini
lebih mahal juga dibanding EDT gitu. Namun ketahanan wanginya juga bisa cukup lama gitu. Meskipun tadi parfum kan 12 jam nih. Nah, EDV ini atau EDU parfum ini dia ketahanannya itu 10 jam pada saat disemprotkan ke kulit dan 16 jam pada pakaian. Jadi konsentrasi minyaknya itu 15 sampai 20%. Kalau tadi parfum itu 15 sampai 40. Nah, kalau EDV itu dia 15 sampai 20%. Kemudian ada juga setelah EGV ada EDT atau Edu Toilet. Jadi ini bukan Edu Toilet ya Bapak Ibu, jadi bukan pengharum kamar mandi gitu. Jadi ini tuh jenis parfum yang konsentrasinya ketiga gitu setelah EDV. Jadi Edu Toilet ini konsentrasi minyak parfumnya itu sekitar 5 sampai 15%. Jadi cukup jauh lebih rendah daripada EDV gitu. Meskipun ini tahap ketiga, kalau tadi kan parfum sama EDV itu bedanya dikit gitu ya. Tapi ke EDV ke EDT itu lumayan jauh ya, 5 sampai 15%. Jadi biasanya dijual dengan harga yang lebih terjangkau juga gitu, dan wajar karena konsentrasi wewangiannya juga lebih sedikit, dan wangi EDT ini bertahan 6 jam di kulit dan sekitar 10 jam kalau kita semprotkan di pakaian. Nah, yang keempat ada cologne. Nah, ini juga yang mungkin sering dijual di supermarket ya. Ada body cologne katanya. Jadi, ini konsentrasi yang paling rendah minyak parfumnya, yaitu sekitar 2 sampai 6%. Jadi, masih ada sebenarnya di bawah cologne itu namanya e-fragrance. Jadi, tapi konsentrasinya itu 1 sampai 3%. Itu biasanya untuk pewangi pakaian aja. Jadi, cologne ini biasanya dijual dengan harga yang cukup murah, dan ketahanan wangi kolonnya biasanya hanya bertahan 4 jam saat disemprotkan ke kulit. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, untuk Nalapanaya Secret Parfum, dia itu termasuk tahap ya, jenis konsentrasi yang cukup tinggi tadi kedua ya, yaitu UD Parfum. Gitu. Jadi yang konsentrasi minyak wanginya itu dari 15 sampai ke 20%. Jadi yang bisa dibilang kalau di jualan atau yang brand banget gitu, yang udah punya brand luar negeri itu bisa masih di atas 1 juta. Tapi Lapanaya Secret ini menghadirkan parfum dengan kualitas bagus gitu, tapi dengan harga yang cukup terjangkau. Jadi sayang sekali nih Bapak Ibu masih pikir-pikir untuk kemana-mana nggak bawa parfum gitu, kemana-mana ngerasa nggak perlu parfum, padahal parfum itu kalau ada fallingnya Bapak Ibu, efeknya sangat berpengaruh sekali untuk keseharian kita gitu ya. Nah, ini yang tadi ya, ada 3 tahapan di parfum gitu ya. Jadi saat pertama kali parfum disemprotkan itu, wangi pertama yang dimunculkan itu top notes, itu di kulit sekitar 5 sampai 10 menit dia bertahan. Kemudian 10 menit kemudian dia akan masuk ke middle note dengan aroma yang bisa bertahan 2 sampai 4 jam. Kemudian masuk ke base note gitu. Jadi wangi yang paling ini bisa dibilang minyak yang paling wangi dalam parfum yang menempel paling lama di tubuh kita. Jadi wanginya ini merupakan lapisan terakhir setelah middle note, top note, dan biasanya yang biasanya cepat pudar gitu. Dan untuk menentukan parfum pria terbaik gitu ya, ini aromanya berdasarkan notes ini biasanya ada. Kalau beberapa parfum itu suka ada tulisannya nih, middle notes. Nah, biasanya ada juga untuk catatan yang seperti itu. Kalau enggak pun kita bisa searching bahannya apa, kandungannya apa, dan biasanya di kandungannya itu ada yang muncul setelah ini muncul aroma ini, setelah ini muncul aroma ini. Nah, itu yang dinamakan tingkatan atau keynotes dalam parfum. Nah, tadi selain membuat kita wangi, ternyata manfaat parfum itu juga bisa meningkatkan kebahagiaan ya. Tadi ningkatin mood Bapak Ibu. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri tentunya. Kebayang ya, kalau kita mau ketemu klien nih, mau ketemu reseller, mau ketemu mitra gitu ya, kita eh, gak pede gitu, abis gerah, kemudian langsung ngobrol dengan kondisi kita kurang wangi gitu. Itu tuh otomatis rasa percaya diri pun akan menurun gitu. Jadi saat kita menawarkan produk pun tentunya itu akan berpengaruh Bapak Ibu. Jadi selalu bawa parfum, saya sarankan selalu bawa parfum di tas Bapak Ibu. Jadi kapanpun ngerasa kurang nyaman dengan lingkungan atau mungkin bau area sekitar, Bapak Ibu bisa langsung semprotkan.
Kemudian membantu makin, ini bukan makian, mohon maaf ada typo, membantu makin menarik dan mempesona, membangkitkan memori gitu ya, ya tentunya tadi kalau kita wangi itu lebih menarik perhatian orang, ih wangi banget gitu ya. Terus kalau membangkitkan memori, di sini dimaksud gini Bapak Ibu. Jadi ketika kita wangi ya, kita ketemu orang, tanpa kita sadari orang tersebut akan mengingat kita kembali. Pengen nggak Bapak Ibu ketika menawarkan produk PT Base gitu ya, menawarkan bisnis PT Base gitu ya, kita bisa membuat orang tersebut ingat pada kita, yaitu dengan cara pakai parfum Lapanaya Secretnya Bapak Ibu. Jadi begini, maksudnya membangkitkan memori. Jadi saat kita sudah nggak ada nih, kemudian orang tersebut lagi ngobrol sama siapapun atau lagi di mana, kemudian mencium aroma yang sama dengan kita, terus teringat, wah ini saya teringat Milda nih waktu presentasi. Nah, setidaknya kita bisa diingat orang, Bapak Ibu, saat kita memakai parfum sehingga membangkitkan memori beliau untuk mengingat kita dan siapa tahu aja, oh pengen juga nih beli parfumnya, ikut join bisnisnya gitu, karena kita bisa membangkitkan memori mereka. Dan yang kelima, Bapak Ibu, meningkatkan keintiman dengan pasangan. Jadi, tentunya kalau misalkan kita selalu wangi dekat pasangan kita, tentunya pasangan kita pun suami istri gitu ya, itu bisa lebih harmonis ya dibanding dengan yang bau badan. Belum apa-apa udah apa sih bau gitu ya. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi dengan kita selalu berpenampilan rapi, kemudian wangi gitu, itu juga bisa menambah keharmonisan dan keintiman dengan pasangan kita. Nah, ini nih ada polling efek tentang bau badan, Bapak Ibu. Jadi, bau badan ini ternyata bisa berpengaruh sangat banyak ya. 30%. Ini polling ini diambil dari 2.000 orang di Inggris. Ini sumbernya dari lifestyle.detik.com. Jadi, 30% ternyata orang-orang itu enggan diajak ngobrol karena takut bau badan mereka saat mereka lawan bicara. Dan uniknya yang bau badan ini ya Bapak Ibu, orang juga akan sungkan ngasih tahu kita gitu. Jadi saat kita bau, kita harus aware pada diri kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita bau nih. Kita harus tetap, saya bilang tadi, parfum itu harus ada di tas kita gitu. Jadi kalau kita aware dengan lingkungan kita, kalau merasa mungkin ada gestur tubuh dari apa lawan bicara kita, misalkan dia udah mulai menutup hidung gini. Nah, itu tuh ya kita harus nyadar diri, izin dulu ke toilet atau apa, semprot dulu supaya enak gitu. Saat kita ngobrolnya juga moodnya lebih terbangun gitu. Jadi bisa harmonis juga nih dengan lawan bicara kita. Jadi gitu ya. Jadi 30% katanya enggan ngobrol karena takut bau badan mereka memberi eh, efek terganggu pada lawan bicara. Kemudian yang kedua adalah tidak bahagia, tidak menarik gitu. Jadi itu 33% orang berbicara bahwa tidak bahagia dan tidak menarik karena bau badan. Jadi berakibat pada kemampuan mereka saat mencari pasangan juga pengaruh gitu. Kadang orang yang bau badan nggak tahu gitu cara solusi untuk ngilangin bau di badannya tersebut gitu. Nah, padahal kalau mereka terbuka, mereka coba mulai aware terhadap kebersihannya, bau badan itu bisa dihilangkan, Bapak Ibu. Kemudian 40% katanya yang ketiga mengisolasi diri mereka dari pergaulan agar tidak berdekatan secara fisik dengan orang lain. Kebayang ya, udah nggak pede, mojok aja terus, gimana mau nawarin produk, gimana mau memperluas jaringan, gimana mau membangun bisnis, relasi, kalau kita sendiri mengisolasi diri kita pada pergaulan. Dan yang keempat, 47% merasa diri mereka kotor karena bau badan. Jadi meskipun udah berpenampilan rapi, ternyata eh, ada bakteri di ketiaknya mungkin yang mengakibatkan aromanya keluar tidak sedap gitu. Nah, itu bisa membuat sebagian orang sampai 47% Bapak Ibu merasa diri mereka kotor. Ya itu tadi mengisolasi diri, akhirnya kemudian mereka juga nggak percaya diri, jadi merasa kotor dan bau badan gitu. Jadi akhirnya mereka sulit untuk ketemu atau bersosialisasi dengan orang lain. Jadi itulah semua tentang fakta dari parfum. Jadi meskipun oh hanya pewangi,
gitu ternyata manfaatnya banyak banget ya Bapak Ibu ya. Jadi selain untuk keharmonisan, membangun relasi, juga buat kebersihan dan kita merasa percaya diri saat kita juga berhadapan dengan klien atau berhadapan dengan banyak orang. Apalagi Bapak-bapak di sini, Bapak Ibu di sini kan levelnya itu udah ambasador gitu ya. Itu kalau sampai masih bau badan itu, wah gimana gitu ya. Jadi harus selalu ada Lapanaya Secret di tas Bapak Ibu. Nah, ini saya referensikan untuk beberapa varian atau wangi yang ada di Lapanaya Secret ini. Jadi yang pertama adalah Sweet Lady. Jadi aromanya itu segar, anggun, energik. Nah, ini untuk ibu-ibu yang senang yang segar, terus berpenampilan anggun tapi energik. Sweet Lady disarankan, dan ini parfumnya sudah BPOM RI juga ya, tentunya kalau semua produk PT Best itu sudah legalnya, sudah terjamin gitu. BPOM-nya juga sudah ada di masing-masing parfumnya tersebut. Dan ada wangi romansa juga, Bapak Ibu. Romansa ini nuansa aroma sensual dan feminim. Kemudian ada Finally, jadi nuansa aroma yang mewah dan elegan. Jadi yang senang aroma mewah, ini bisa dipakai untuk acara pesta gitu. Kemudian Bakarat yang memiliki aroma bunga dan sedikit aroma manis. Ini bagi ibu-ibu gitu ya, atau bapak juga bisa yang senang yang manis-manis, aroma-aroma manis gitu. Ini ada aroma bunganya tapi lebih sweet gitu ya. Kemudian ada Goldea, dia wanginya itu segar, lembut, feminim, sensual gitu ya. Jadi untuk yang senang segar, lembut, feminim gitu. Nah, itu pakai Goldea. Kemudian ada Skandal yang memiliki aroma manis, lembut dan menyenangkan gitu. Jadi yang perlu semangat nih dan tetap sweet gitu, lembut wanginya, nggak terlalu strong, ini bisa pakai Skandal. Itu untuk yang perempuan. Nah, ada juga untuk PIV Men. Ini wanginya maskulin, segar, mewah gitu ya. Ini tuh kalau misalkan, kalau menurut saya gitu ya, kalau udah ada yang pakai parfum ini tuh, langsung bisa melirik gitu. Jadi wanginya enak banget untuk cowok maskulin gitu. Ini terkesan mewah juga wanginya. Kemudian Imperial Men, jadi ada aroma eksklusif yang begitu maskulin. Nah, ini yang benar-benar cowok maco gitu. Senang yang eksklusif dan maskulin, bisa pakai Imperial Men. Kemudian White Purple Men, jadi aroma yang segan dan berwibawa gitu. Ini bisa untuk pembisnis gitu ya. Businessman gitu ya. Ini bisa pakai White Purple Men. Kemudian Black Elegant, jadi sensasi wangi yang penuh karakter bisa membuat orang itu lebih percaya diri gitu. Jadi orang yang butuh nih, saya lagi hopeless nih, lagi ini, nah pakai Black Elegant gitu. Jadi dia supaya wanginya itu nambah mood, jadi lebih percaya diri. Nah, ada juga Black Opium. Jadi aromanya itu misterius, klasik dan memberikan kesan dewasa. Jadi untuk para bapak-bapak yang bisnismen yang sudah mature gitu ya, ini bisa salah satu jadi pilihan Black Opiumnya. Ada juga Savage, jadi memberikan aroma karismatik dan maskulin. Ya, jadi untuk bapak-bapak yang pengen berkarisma dan tetap terlihat maskulin gitu, itu pakai Savage. Kemudian ada London, jadi aroma yang segar, klasik dan memberikan aroma semangat, kesan semangat pada pemakainya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, itulah semua varian 13 varian untuk yang bisa saya sarankan untuk Bapak Ibu pakai di keseharian Bapak Ibu. Jangan sampai tidak membawa parfum dalam tas Bapak Ibu, karena pengaruhnya sangat berpengaruh sekali bagi pergaulan dan keseharian Bapak Ibu. Terima kasih.